Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam. Malam, Bu Lisa. Luar Malam, biasa Bu Bapak Lisa. Ibu ya. Salam sehat serta sejahtera, insya Allah. Malam, Bu Lisa. Selamat malam, Malam, Ibu Bapak. Lisa. Ini alhamdulillah peserta Kuat kita luar sejahtera. biasa dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, bahkan sampai mancanegara kayaknya ini ya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, tak kenal maka kenalan. Nah, itu selalu pepatah itu yang saya katakan ya. Kalau kita tak kenal maka kenalan. Alhamdulillah malam hari ini saya akan memandu acara kita, acara rutin, acara Zoom kita setiap Kamis malam. Nah biasanya ini malam Jumat ya, ada yang bapak-bapaknya yasinan, terus ibu-ibunya juga ikut yasinan, tapi saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa bagi Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kita terus belajar ya Bapak Ibu. Nah, apakah Dokter Winda sudah ada di tengah-tengah kita? Halo. Selamat malam Dokter Winda. Luar biasa, dokter kita ini dokter cantik sekali ya, banyak idolanya. Jadi setiap kali kalau ketemu Dokter Winda, semua ingin foto bersama beliau. Baik Bapak Ibu, malam hari ini perkenalkan nama saya Lisa, saya adalah praktisi kesehatan. Saya akan memandu acara ini dari awal sampai dengan selesai nanti. Namun ada aturan-aturan yang harus kita taati bersama ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh melakukan kegiatan apapun, silahkan sambil mendengarkan, tetapi mohon untuk mic itu boleh di-mute dan kamera juga boleh di-mute ya. Jadi nanti takutnya ada penampakan-penampakan yang tidak kita inginkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya juga tidak mau berlama-lama, saya ingin sekali belajar, kita belajar bagaimana kita ingin tahu sejauh mana kakao atau coklat flavanol ini manfaatnya yang sangat luar biasa. Yang kalau kata pepatahnya Pak Oteh, yang gelombangnya tidak tidak terbendung ya. Semua orang ingin tahu apa sih manfaat daripada coklat atau cocoa flavanol ini. Baik, kita sudah bersama Dr. Winda. Beliau adalah medical doctor dan seorang medical yang sudah expert di FHI, di Forever Healthy Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Dr. Winda. Silakan Dr. Winda. Terima kasih Bu Lisa. Ya, selamat malam nih teman-teman FHI. Selamat malam, semangat pagi. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Kayaknya ada juga dari luar. Topik kita hari ini adalah kita balik lagi nih tentang cocoa flavanol, the food of cats. Nah, jadi kita biar belajar lagi ya, lebih dalam lagi, refresh lagi ilmu kita tentang produk favorit kita ini. Slide. Nah, saya yakin kalau teman-teman pasti sering banget deh ya dengar, apalagi kalau umpamanya yang sering ketemu sama dokter kayak saya ya. Ibaratnya nih pasti kalau ketemu, dok biar sehat kita harus ngapain ya? Makanya banyak makan buah, makan sayur, biar sehat, katanya gitu kan. Nah, itu katanya supaya bisa menghindari penyakit-penyakit kronis terutama. Nah, sebenarnya sih jargon itu tidak hanya semata jargon ya teman-teman ya, tapi memang karena sudah ada dasar dari bukti-bukti epidemiologi dan juga bukti-bukti jurnal ilmiahnya yang memang menghubungkan kalau kandungan pada buah dan sayur itu dapat meningkatkan kesehatan kita dan juga bisa membantu kita untuk menghindari penyakit-penyakit yang sifatnya kronis seperti penyakit kardiovaskular, penyakit kanker, dan juga penyakit neurodegeneratif lainnya. Nah, ini pun setelah diteliti lebih jauh, ternyata di dalam kandungan buah dan sayuran tersebut itu ada suatu kandungan yang ternyata yang berefek
pada tingkat kesehatan tersebut, yaitu sebagiannya itu berpengaruh pada kandungan flavonoid tertentu dalam buah dan sayuran tersebut. Slide. Nah, flavonoid sendiri itu merupakan suatu kelompok senyawa polifenol yang banyak ditemukan sebenarnya baik dalam buah, sayur, itu kita bisa temukan juga di teh, ya, red wine dan juga dalam coklat. Nah, uniknya di sini adalah kokoa dan juga produk coklat itu ternyata diketahui memiliki kadar kateken dan epikateken yang tertinggi dibandingkan dengan makanan lainnya. Itu lebih dari 10% dari kandungan bubuk kokoa itu merupakan kandungan flavonoid. Slide. Pasti semua tahu ya. Semua bahkan dari anak kecil aja pun tahu coklat dan tahu kalau coklat itu enak, ya kan? Makanya biasanya kita kalau mau ngerayu ya, merayu orang atau pengen bikin hati orang yang kita sayang senang, biasanya suka kasih coklat, ya kan? Nah, orang semua udah tahu dari zaman dulu juga tahu kalau coklat itu enak. Tapi nggak banyak yang tahu kalau ternyata coklat itu pun sehat. Baru belakangan inilah ternyata diketemukan bahwa di dalam kokoa itu dia ternyata juga merupakan sumber fitokimia yang signifikan yang memiliki efek yang menyehatkan. Salah satunya dia itu merupakan sumber flavonoid yang mengandung flavonoid procyanidin, katekin dan epikatekin yang tertinggi. Slide. Slide. Ya, slide lagi. Slide lagi. Nah, untuk konsumsi coklat sendiri sebenarnya sudah banyak lah kita yang konsumsi coklat ya, yang suka makan coklat. Cuman memang kalau di Indonesia sendiri itu konsumsinya masih tetap belum seberapa dibandingkan konsumsi orang-orang yang di luar negeri seperti orang-orang Amerika dan juga Eropa. Kalau di Amerika sendiri itu mereka bisa mengkonsumsi coklat itu sampai 5 kiloan, 5 kilo per tahun per orang. Jadi banyak banget ya teman-teman ya makannya ya. Belum lagi kalau di Eropa. Di Eropa lebih banyak lagi. Mereka tuh bisa sampai 10 kilo lebih ya. 11 kilo untuk mengkonsumsi coklat per tahunnya per orang. Nah, jadi sangat banyak sekali mereka mengkonsumsi coklat. Sedangkan di Indonesia sendiri sih sebenarnya masih cukup sedikit lah. Kurang lebih tuh setahunnya itu per orang kurang lebih hanya sekitar 0,5 kilogram aja. Sekitar 500 gram. Nah, tapi itu pun masih berpotensi untuk lebih diketahuinya kalau coklat itu ternyata menyehatkan. Slide. Suara saya kedengaran nggak? Dengaran dok, terdengar dok. Oke, aman ya? Terdengar jelas, oke. Dok. Siap. Oke ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi flavonoid dalam kokoa ini uniknya di mana dia tuh ada namanya kandungannya tadi ya, katekin dan epikatekin. Itu ternyata dia terdapat pada molekul yang panjang dibandingkan pada sumber makanan yang lain. Itu mayoritas justru pada molekul yang pendek. Nah, karena dia justru adanya di molekul yang panjang, sehingga dia punya tangan itu lebih banyak, cabang-cabangnya itu lebih banyak. Ibaratnya tuh kayak ulat kaki 1000 gitu kan. Jadi kakinya ada banyak. Dengan kaki yang banyak ini dia jadi bisa berikatan dengan radikal bebas atau racun-racun di dalam tubuh kita yang lebih banyak juga. Jadi dengan satu molekul dari katekin itu bisa mengikat lebih banyak radikal bebas di dalam tubuh. Tapi katekin yang dari kokoa dibandingkan katekin yang dari sumber makanan lain karena dia punya adanya di molekul yang pendek, tangannya lebih sedikit sehingga lebih sedikit dalam mengikat radikal bebas. Jadi memang kalau katekin yang dari kokoa itu dia ternyata lebih efektif untuk sifat antioksidannya dibandingkan dengan yang sumber lain. Slide. Nah, cuman memang walaupun dia memang efektif ya, manfaatnya itu kerjanya dia efektif dalam tubuh kita, tapi memang untuk pengolahannya sendiri itu susah. Karena flavonoid ini dia sensitif, gampang rusak. Dia akan rusak kalau seandainya pada suhu yang terlalu panas dan terlalu asam. Nah, sayangnya kita itu untuk mengkonsumsi kokoa ini
dari biji kokoanya utuh-utuh kita makan, ya kan? Nah, jadi kita tuh akan nanti ada proses namanya difermentasi terlebih dahulu, habis itu di roasting, baru nanti digerus jadi bubuk, belum lagi nanti diolah lagi dicampur dengan yang lain-lain, gitu kan? Dengan susu, gula dan yang lain-lain. Nah, ini mengakibatkan kadar flavonoidnya yang akan kita terima itu jadi jauh lebih kecil. Dari proses pengolahan dari mulai biji kokoa aja sampai dia menjadi bubuk tadi itu bisa menghilangkan sampai 60% dari total flavonoidnya. Ya, belum lagi kalau seandainya dicampur. Slide. Nah, ini kan tadi kan kita akan mencampur lagi nih coklat-coklatnya kan. Makanya kita jadi ada familiar, ada yang milk coklat, ada yang dark coklat, belum lagi ada yang namanya white coklat. Nah, ini akan mempengaruhi kadar kokoanya di dalam adonan tadi. Biasanya kalau kita pada milk coklat, itu kadar kokoanya itu cuma sekitar 7-35%. Sedangkan pada kandungan dark coklat itu biasanya sekitar 30-80%. Makanya sudahlah turun kadar flavonoidnya akibat proses pengolahan biji kokoanya, yang sudah tinggal sedikit itu pun dicampur lagi sehingga endingnya yang kita konsumsi itu lebih sedikit untuk kadar flavonoidnya. Itu belum lagi kalau seandainya untuk teman-teman yang suka konsumsi white chocolate ya. Nah, itu lagi ya, untuk di white chocolate itu bahkan tidak mengandung polifenol sama sekali. Slide. Nah, ini untuk teman-teman lihat ya, kurang lebih ya, di tabelnya itu dia ada perbandingan. Nah, perbandingan dengan jumlah yang sama, itu ternyata kadar katekin dan epikatekinnya tetap yang paling tinggi adalah coklat. Ataupun yang lain, bahan-bahan lainnya. Slide. Nah, bahkan ada beberapa penelitian juga yang sudah dilakukan, ya, termasuk di sini adalah sejumlah penelitian yang menggunakan intervensi pola makan baik pada manusia maupun hewan, itu ternyata menunjukkan pola makan yang diintervensi dengan pemberian makanan dan minuman yang kaya flavanol, itu ternyata memberikan efek kardioprotektif sehubungan juga dengan fungsi vaskular dan reaktivitas trombositnya. Jadi di situ akan terjadi yang namanya perbaikan pada fungsi dinding pembuluh darah, terjadi reduksi trombosit, dan juga terjadi perbaikan pada tekanan darahnya, resistensi terhadap insulin, dan juga pada kadar lemak darahnya. Slide. Nah, lalu coca-cola itu termasuk ada manfaat antioksidannya juga, ya. Jadi pada sifat antioksidan fenolik ini itu terbukti dapat menghambat oksidasi pada kolesterol jahat kita atau kita bilangnya kolesterol LDL. Nah, di sini kolesterolnya ini kalau seandainya teroksidasi teman-teman, itu justru akan mengakibatkan kolesterol kita itu jadi sifatnya lengket gitu. Namanya dia kalau sudah lengket, dia itu akan saling menempel kemana-mana, bisa menempel ke sesama kolesterol ya, bisa juga menempel pada dinding pembuluh darah kita sampai nanti akhirnya bisa membentuk plak. Nah, ternyata ditemukan ekstrak kokoa itu juga terbukti dapat mencegah oksidasi terhadap LDL ini. Sehingga LDL kita atau kolesterol jahat kita itu dapat dijaga tetap dalam bentuknya itu droplet kecil-kecil, satu-satu, nggak saling menempel satu sama lain, gitu sehingga akan membantu sekali untuk menjaga supaya darah kita tidak mengental dan tidak menempel pada dinding pembuluh darah. Ini akan tergantung dari banyaknya. Sorry, boleh di-mute? Ya, ini akan tergantung dari banyaknya kadar kokoa atau kadar polifenol yang kita konsumsi. Semakin tinggi kadar kokoa polifenolnya, maka akan semakin banyak lemak yang dapat dipertahankan tetap dalam bentuk droplet. Nah, belum lagi nih kalau seandainya untuk fenol kokoa, itu dia bisa menghambat oksidasi LDL itu sampai 75%, teman-teman. Dibandingkan kalau red wine, ya, anggur merah itu dia hanya menghambat sebanyak 37-65%. Makanya teman-teman kalau sering merhatiin ya, biasanya kalau orang makan steak ya, daging steak gitu ya,
itu sering banget dipasangkan minumannya itu adalah red wine, anggur. Nah, kenapa? Karena memang untuk mengantisipasi oksidasi LDL pada saat nanti dia yang makan dari sticknya itu. Nah, ternyata di sini bisa solusi yang lebih baik lagi, kita bisa punya solusi yang lebih baik. Jadi red wine itu boleh kita ganti dengan cocoa. Slide. Nah, selain itu juga cocoa papanol juga dia punya manfaat yang lain juga ya. Manfaat-manfaat lainnya itu dia bisa untuk menurunkan tekanan darah, bisa memperbaiki fungsi dari vaskular kita, pembuluh darah kita. Bisa juga menurunkan reaktivitas terhadap trombosit dan juga memperbaiki sensitivitas terhadap insulin. Lalu juga dia memiliki efek antiinflamasi juga. Slide lagi. Nah, untuk efek antiinflamasi juga sama ya. Dia juga punya manfaat efek antiinflamasi. Dari mana? Nah, jadi kalau teman-teman itu seperti kasus-kasus adanya plak pembuluh darah atau memang sudah ada riwayat gagal jantung, termasuk di sini juga yang punya resiko seperti hipertensi ya, hiperkolesterol ya. Nah, kondisi-kondisi yang bermasalah ini itu bisa mengaktifkan sistem enzim proinflamasi di dalam pembuluh darah kita. Nah, kalau sistem ini teraktivasi, nanti enzim-enzimnya itu akan memproduksi yang namanya spesies oksigen reaktif dan juga radikal bebas lainnya. Di mana radikal-radikal bebas inilah yang nanti akan bisa menjadi masalah bagi pembuluh darah kita. Radikal bebas ini itu malah akan berikatan pada nitric oxide yang seharusnya dihasilkan oleh endotelium kita. Ya, dia akan berikatan dengan nitric oxide sehingga nitric oxide jadinya nggak bisa kerja. Terus dia juga akan mengoksidasi LDL di kolesterol LDL di dalam darah kita sehingga LDL kita itu jadi teroksidasi dan sifatnya jadi lengket. Jadi nanti kalau sudah lengket, dia akan membuat darah kita jadi lebih kental, lalu juga dia berpotensi untuk menempel pada dinding pembuluh darah kita, sehingga akhirnya pembuluh darah kita lebih sempit. Seharusnya kalau pembuluh darah kita lebih sempit, itu nitric oxide akan bekerja untuk mengelastiskan pembuluh darah kita supaya bisa lebih lebar. Namun tidak bisa dilakukan karena nitric oxide kita pun ternyata berikatan juga dengan radikal bebas kita. Akhirnya karena masalah-masalah ini, akhirnya terjadilah gangguan pada pembuluh darah kita. Nah, ternyata ditemukan teman-teman, minuman cocoa yang kaya akan flavanol itu ternyata telah terbukti dapat semakin menstimulasi lagi produksi dari nitric oxide yang ada di endotelium kita. Jadi nitric oxide yang tadi sudah keburu berikatan dengan radikal bebas ya sudah gitu kan. Nah, diproduksi lagi yang baru supaya untuk bisa membuat pembuluh darah lebih elastis. Antioksidan, dia akan menetralisir radikal-radikal bebas yang tadi dihasilkan oleh sistem enzim proinflamasi supaya tidak mengikat lagi nitric oxide baru yang dihasilkan oleh endotelium dan juga tidak semakin merusak atau mengoksidasi kolesterol LDL kita supaya tidak membuat darah makin kental dan menempel pada dinding pembuluh darah. Dan selain itu juga sifat antioksidannya tadi juga dan antiinflamasinya tadi itu juga bisa menghambat dari aktivasi si sistem enzim proinflamasinya sendiri. Jadi memang dia bekerjanya banyak titik bekerjanya ya teman-teman ya, sehingga tadi nitric oxide baru diproduksi sehingga pembuluh darah kita bisa lebih elastis. Lalu sifat antioksidannya juga tadi menghambat oksidasi LDL supaya LDL kita nggak lengket ya, akhirnya darah kita bisa lebih lancar, tidak kental tapi bisa lebih encer dan tidak sempit karena tidak menempel pada dinding pembuluh darah. Dan juga antiinflamasinya bekerja untuk menghambat aktivasi dari sistem enzim proinflamasi akibat dari kondisi-kondisi masalah pada pembuluh darah kita seperti adanya plak, gagal jantung, hipertensi dan juga hiperkolesterol ya. Slide. Lalu ternyata cocoa ini juga berperan untuk trombosit kita juga teman-teman. Trombosit itu sebenarnya harusnya bagus ya, memang dia diperlukan untuk tubuh kita, terutama kalau misalnya kita mengalami perlukaan.
Jadi nanti trombosit itu akan membuat darah kita lebih kental supaya nggak keluar dari lukanya, nggak bocor, jadi nggak berdarah seperti itu. Nah, sambil dia membuat kental pembuluh darah kita, sekalian juga yang kental tersebut akan menambal supaya tidak bocor lagi, tidak luka lagi. Cuman hal ini malah bisa beresiko untuk semakin membuat pembuluh darah kita itu malah semakin menebal dan akhirnya jadi menyempit. Belum lagi ditambah karena dia mengental darahnya, jadi semakin tidak lancar lah pembuluh darah kita, gitu kan, aliran darah kita. Nah, ini biasanya yang bisa dipicu pada kasus-kasus pada serangan jantung, stroke, dan juga tromboemboli vena. Nah, ternyata pada suatu penelitian, subjek yang diberikan 300 ml kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, itu selama periode 6 jam setelah konsumsi kokoa, itu terjadi penurunan dari perlengketan molekul di trombositnya. Sehingga trombositnya itu sifatnya itu nggak lengket. Karena nggak lengket, akibatnya jadi tidak saling menempel pada dinding-dinding pembuluh pada kompartemen-kompartemen di dalam darah dan juga tidak menempel pada dinding pembuluh darah. Inilah biasanya yang kita temukan kalau seandainya kita mengkonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin. Nah, biasanya ini kalau yang teman-teman yang ada darah tinggi, terus mungkin ada riwayat stroke juga, atau ada masalah dengan jantung, biasanya ini familiar nih ya dengan obat-obat pengencer darah, aspirin, aspilet, clopidogrel. Nah, prosesnya itu sama seperti pemberian kokoa flavanol ini, tapi dengan efek samping yang jauh lebih minimal. Jadi jauh lebih aman untuk kita konsumsi dalam jangka panjang. Slide. Nah, di endotelium sendiri, di mana tempat utama sebenarnya bekerja kokoa flavanol, ini juga sama. Endotelium kita tuh sebenarnya karena dia yang paling paling bersentuhan langsung gitu ya dengan darah sebagai tempat darah kita itu disalurkan, dialah yang paling pertama kali akan mendapatkan masalah apapun yang dibawa oleh darah kita. Ya, nah, jadi di sini bisa banyak faktor yang dapat memicu gangguan pada endotelium kita. Bisa karena faktor stres, karena adanya penyempitannya, iskemia, atau ada faktor peradangan dan juga penyakit-penyakit pada pembuluh darah kita seperti ada penyempitan pembuluh darah, diabetes, dan juga hipertensi. Nah, hal-hal ini karena dia merusak endotelium kita, itu akan berakibat tonus otot pembuluh darah kita itu juga jadi terganggu. Harusnya tonus otot pembuluh darah kita itu temponya itu teratur. Nah, karena ada gangguan-gangguan ini, itu akibatnya tempo dari tonus ototnya itu jadi mulai nggak teratur, nggak stabil. Nah, ketidakteraturan dari tonus ini, tempo tonus ini bisa malah memicu terjadinya penggumpalan darah, gitu, karena adanya turbulensi di dalam pembuluh darah kita. Nah, ini malah bisa makin membuat aliran darah kita juga jadi nggak lancar. Nah, menurut riset, itu berdasarkan fungsinya sebagai antioksidan, ternyata flavanol juga dapat meningkatkan fungsi endotel kita itu supaya dia itu tonusnya itu bisa lebih teratur. Nah, dengan tonus ototnya yang lebih teratur, itu akibatnya nanti akan mencegah penggumpalan darah. Gitu. Jadi dengan cara tadi karena dia efeknya antioksidan, dia bisa meminimalisir kerusakan pada endotelium supaya jangan sampai terjadi gangguan tonus otot pembuluh darah. Gitu ya. Slide. Jadi kita perkenalkan kembali nih, pasti teman-teman udah pada tahu ya, yaitu kokoa flavanol yang diekstrak dari biji kokoa yang masih mengandung 80% kadar flavanolnya. Slide. Nah, kita sudah ada patennya nih. Kenapa makanya kita masih bisa mempertahankan hingga 80% kadar flavanolnya? Karena metode yang digunakan oleh produsen kita, yaitu Barry Callebaut, itu dia metodenya khusus. Jadi tidak sama dengan metode proses pembuatan coklat yang konvensional pada umumnya. Karena memang ini dia coklatnya adalah memang coklat
untuk kesehatan. Jadi metodenya khusus, di mana metode mereka gunakan ini dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada itu secara alami, dan ini sudah dipatenkan. Jadi cuman Barry Callebaut saja yang bisa melakukan hal ini. Slide. Nah, lalu ada juga beberapa studi klinis yang sudah dipatenkan juga, ya, termasuk salah satunya ini ada manfaat studi klinis untuk menunjukkan manfaat ekstraksi kokoa dalam kesehatan kulit. Jadi ternyata ekstraksi kokoa ini bermanfaat untuk kesehatan kulit juga, termasuk dalam proses perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis-garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban. Termasuk juga di sini juga bisa berperan untuk merangsang penyembuhan luka, mempercepat penyembuhan luka. Nanti jadi boleh juga nih, mungkin ada teman-teman yang sudah merasakan manfaatnya dalam penyembuhan luka, boleh di-sharing juga ya. Slide. Lalu ada juga studi klinis juga untuk prostat, di mana ternyata dari ekstraksi kokoa ini juga ternyata dia bermanfaat untuk terapi masalah prostat, terutama bagi bapak-bapak yang usianya sudah lebih banyak ya. Di atas 50 tahun ke atas itu sudah mulai akan timbul masalah-masalah pada prostat. Nah, di sini itu ternyata kokoa flavanol bisa membantu sekali untuk masalah prostat, termasuk juga untuk menurunkan resiko terjadi bermutasi menjadi kanker prostat. Slide. Lalu ada studi klinis juga ini yang berhubungan dengan diet. Nah, bagi yang ingin diet ya menurunkan berat badan, kita juga sudah ada patennya yang di mana di sini menunjukkan hasil patennya itu menunjukkan kalau ekstraksi kokoa itu juga bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Caranya dia akan meningkatkan regulasi gen tubuh kita dalam memetabolisme lemak. Jadi pembakaran atau metabolisme lemak di dalam tubuh kita itu lebih meningkat gitu ya, tidak cenderung disimpan aja di dalam tubuh. Namun balik lagi nih buat teman-teman yang ingin menurunkan berat badan ya, tetap ya kan udah dibakar lemaknya, kalau diisi ulang ya sama aja ya, nggak turun-turun berat badannya. Right? Lalu ada juga kita studi klinis juga yang ternyata membuktikan kalau kokoa flavanol itu memiliki efek antivirus juga, terutama untuk saluran pernafasan. Nah, ini beberapa juga sudah beberapa kali juga ya saya udah pernah bawain juga nih manfaat kokoa flavanol termasuk untuk COVID-19 yang lagi kita hadapi sekarang nih ya, bermanfaat banget untuk pandemi kita kali ini karena memang kokoa flavanol itu juga ternyata memiliki efek antivirus yang dimana dia juga bisa menghambat aktivitas dari virus SARS-CoV-2 yang ada di COVID-19 ini. Jadi bagus banget buat teman-teman yang mungkin kurang beruntung terinfeksi COVID-19, itu boleh banget untuk mengkonsumsi kokoa flavanol untuk membantu menghambat aktivitas dari si virus SARS-CoV-2-nya biar meminimalisir kerusakan dalam tubuh, sehingga gejala yang dialami bisa lebih minimal dan juga proses recovery bisa lebih cepat. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA ya, atau European Food Safety Authority. Di sini kita bisa mengklaim manfaat produk kita bahwa kokoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana nanti akan berkontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang normal dan lebih lancar bagi tubuh kita. Slide. Jadi buat teman-teman, itu cukup 5 gram sehari, itu bisa sebenarnya mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Cuma nanti akan kembali lagi ya kepada kondisi tubuh teman-teman masing-masing. Ada masalah kesehatannya apa, terus aktivitasnya seperti apa, kondisi tubuhnya secara keseluruhan seperti apa. Dosisnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi boleh di trial sendiri sesuai yang dirasakan. Ya, slide. So, teman-teman, kesimpulannya, manfaat dari kokoa flavanol ini bisa dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, dapat mengurangi resistensi terhadap insulin, bisa menurunkan kadar kolesterol juga, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit. Jadi buat teman-teman, kita semua, yuk kita cegah penyakit kardiovaskular dari sekarang. Thank you. Suaranya belum terdengar, Bu Lisa, masih di mute. Wow, luar biasa. Terima kasih Dr. Winda. Sekali lagi tepuk tangan virtual buat Dr. Winda.
Wow, luar biasa ya Bapak Ibu, penjelasan tentang sejuta manfaat cocoa flavanol. Saya sudah nggak sabar lagi pengen segera pagi ya, sesuai moto saya selalu semangat pagi, karena saya ingin sekali memperkenalkan manfaat cocoa flavanol ke seluruh Indonesia bahkan ke mancanegara. Baik Bapak Ibu, kita akan buka tanya jawab ya Bapak Ibu, namun kalau Bapak Ibu ingin bertanya melalui secara langsung, Bapak Ibu boleh buka mute-nya, di unmute ya, atau boleh Bapak Ibu silakan ketik di kolom chat ya. Namun nanti kalau Bapak Ibu ingin memberikan kesaksian, kita berikan waktu juga ya Dok ya. Silahkan Bapak Ibu. Siap. Nah ini sudah ada di kolom chat. Saya akan bacakan dulu ya Dok. Siap, Bu. Ini yang pertama dari Pak Narsito. Selamat malam, Dokter Winda. Sebelumnya dapat salam dari Pak Sumanggar Sihombing dari Nestle, Dokter. Iya, salam kembali ya, Pak Narsito ya. Ini saya salam kembali ya, Pak. Itu saudara saya. Masya Allah, luar biasa. Ya baik, ini saya mau tanya untuk booster imun tubuh yang paling besar apakah dari coklat flavanol atau dari ekstrak kulit manggis? Loh kok ini pertanyaannya gitu ya? Apakah yang paling tinggi mungkin gitu ya Pak Narsito ya? Monggo silakan dokter dijawab. Iya, nah pada dasarnya sih sebenarnya perannya hampir mirip ya. Perannya sebenarnya hampir mirip. Jadi kalau umpamanya untuk dibandingkan mana yang lebih besar akan kembali lagi kepada dosis yang kita konsumsi. Seberapa banyak dosis yang kita konsumsi gitu. Jadi kalau untuk itu sebaiknya sih di berapa dengan berapa dulu nih, jadi bisa lebih fair gitu ya. Dan ibaratnya pada dasarnya memang setiap produk itu dia punya keunggulannya masing-masing gitu ya, punya efeknya masing-masing. Dan di sini yang penting kita tahu, memang secara hasil research dari kadar antioksidan sendiri dengan compare dengan kadar yang sama-sama 100 gram masing-masing, contohnya seperti itu ya, kita apple to apple ya dengan jumlah yang sama, 100 gram coklat cocoa dengan bahan-bahan sumber makanan lain, itu kadar antioksidannya memang masih jauh lebih tinggi. Paling tinggi itu masih pada cocoa. Jadi, silakan simpulkan sendiri ke jawabannya. Terima kasih, Dok. Mungkin sudah terjawab ya, Pak Narsito ya. Mungkin ada yang mau memberikan kesaksiannya dari Bapak Ibu semuanya, silahkan dinyalakan mic-nya, boleh. Kalau ada yang ingin berkesaksian atau yang ingin bertanya langsung juga silahkan dipencet raise hand-nya ya, lambaikan tangan atau langsung buka. Silahkan Bapak Ibu. Oh ada Pak Edu, silakan. Selamat malam Pak Edu. Selamat malam Bu Lisa, selamat malam Bu Dokter. Selamat malam Pak Edu. Ini saya terima kasih kepada FHI, Flavanol, terima kasih kepada Bu Dokter yang memberikan arahan terus tentang penggunaan Flavanol. Yang saya sangat terbangga sekali itu istri saya yang mengenai ginjal. Dan karena itu dalam keadaan ginjal ini kan waduh ngeri banget ya. Ini apalagi dalam keadaan COVID. Nah, istri saya itu yang biasanya kalau cuci darah kan ada menggunakan itu. Menggunakan apa? Yang pengencer darah itu apa namanya, Dok? Ya, aspilet. Hah? Yang pengencer darah yang dari dimasukkan di dalam darah itu. Di daerah itu. Pada saat atau ini. Nah, itu sekarang sudah tidak menggunakan. Tadi dokter dari yang menangani HD itu khusus untuk istri saya tidak usah pakai itu lagi. Tidak usah pakai itu. Karena ya dibilang
darahnya udah bagaimana ya, darahnya encer. Biasanya kalau HAD itu menggunakan itu. Nah, istri saya sekarang nggak pakai itu. Tadi udah dibilang sama dokter, ya ini tidak apa untuk ibu Ir tidak bisa pakai ini lagi katanya. Nah, itu. Biasanya itu kan kental loh, darahnya kental. Iya. Sekarang tidak. Jadi waduh, alhamdulillah ya, bagus banget. Setiap mau naik cuci darah itu di cuci darah itu saya selalu pakai flavanol itu. Siap, mantap Pak Edu. Ya, Terima kasih banyak Pak Edu atas sharingnya ya. Ya, selamat juga untuk Ibu, tapi ingat tetap jaga kesehatan, jangan terlalu capek ya, mentang-mentang udah ngerasa seger nih. Iya. Masalahnya ginjalnya kan satu, Bu. Ginjalnya satu, Bu dokter ya. Jadi sekarang pulang dari rumah sakit itu jalan masuk langsung ini. Jadi dulu biasanya pakai dorong, dituntun, sekarang alhamdulillah. Terima kasih, Dok. Syukurlah gitu. Terima kasih Pak Edu atas sharingnya. Salam sehat selalu Pak Edu. Oke, baik Dok. Tadi sebelum Pak Narsito ternyata ada dari Bu Eli Padang ya. Mohon maaf Bu Eli ya, kelewatan ya. Malam dokter, boleh tanya dong, apakah boleh dikonsumsi untuk penderita kanker, Dok? Oh, boleh banget Ibu, karena flavanol itu kan dia ada kandungan antioksidannya ya, di mana itu merupakan salah satu terapi bagi pasien penderita kanker. Jadi nanti antioksidannya inilah yang akan membantu untuk pertama dia akan membantu untuk menetralisir radikal bebas yang ada di dalam tubuh, baik karena proses dari si sel kankernya sendiri, baik karena obat-obatan ya, ataupun terapi-terapi kanker lainnya. Selain itu juga antioksidan itu juga bisa membantu untuk menekan aktivitas dari si sel kankernya sendiri, perkembangan dari sel kankernya. Jadi memang sangat bagus banget untuk dikonsumsi bagi penderita kanker. Tapi bukan berarti dengan mengkonsumsi flavanol terus terapi kankernya jadi dilepas, tidak ya. Akan jauh lebih baik bila tetap dikombinasi. Gitu. Nanti untuk dosisnya sih biasanya saya anjurkan sih kalau ini memang perlu kalau bisa agak lebih tinggi ya, mulai dari 3 kali 5 gram. Tapi nanti ini akan disesuaikan lagi dengan kondisi tubuhnya ya Bu ya. Kalau tubuhnya fit, kuat, lalu konsumsinya 3 kali 5 gram kuat-kuat aja, enak, masih nyaman, hajar, nggak apa-apa. Nanti boleh dinaikkan lagi dosisnya. Tapi kalau lagi nggak kuat, jangan dipaksa dulu. Mulai dari dosis, turunin dulu aja dosisnya, nanti sudah lebih nyaman, baru ditingkatkan lagi, ya. Baik, semoga terjawab Bu Eli ya. Iya. Baik, ini ada yang kedua, pertanyaan dari Pak Narsito ya. Ada yang mau memberikan kesaksian dulu? Halo? Saya dulu Pak itu. Oh, boleh. Ini ada kesaksian dari Bu Sunia. Halo, malam. Selamat malam, Ibu. Dokter Winda, udah tambah cantik aja. Makasih, Bu. Semoga sehat semuanya ya yang ada di Zoom ini dan di grup ini semuanya pada sehat. Nah, malam ini saya pengen memberikan kesaksian saya yang tidak saya sangka sebelumnya, gitu kan. Sebelumnya saya kan berat badan saya 65 kilo. Nah, kemarin saya pas datang di rumahnya Dokter Lisa, kebetulan ada timbangan, langsung aja saya nimbang. Nah, di saat itu langsung, wah ternyata udah turun banyak. Sekarang udah jadi 59 kilo, berarti dari habis lebaran sampai sekarang saya sudah turun 6 kilo. Itu saya tanpa merasa untuk saya diet atau apa. Jadi untuk porsi makan itu dengan otomatis saya sudah merasa cukup, sudah gitu. Seperti itu. Jadi coklat flavanol ini sangat bagus banget untuk diet yang tidak kita rasain sebelumnya, seolah-olah kita tidak diet, tapi sebenarnya lemak-lemak yang kotor, lemak-lemak jenuh yang ada dalam tubuh kita itu sudah menghilang dengan sendirinya. Ya memang saya biasanya itu kalau BAB 1 kali ya kan, sejak minum itu kadang sehari 2 kali, pagi sama malam. Jadi mungkin di situ pembuangannya yang tidak saya rasakan. Begitu aja teman-teman, kesaksian dari saya, semoga bermanfaat buat yang lainnya. Terima kasih.
Terima kasih Bu Sunia Terima kasih Bu sharingnya. Sunia. Biasa berikan tepuk tangan virtual Bapak Ibu. Luar biasa emang Flavanol ya Bapak Ibu ya. Jadi coklat, nikmat, diet sehat, nggak pakai ribet gitu ya. Nikmat lagi karena kita nyoklat ya Dok. Betul. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Bu Dokter dari Pak Nasito lagi nih. Pertanyaan yang kedua. Ada pelanggan saya kena asam lambung. Apakah bisa terapi coklat Flavanol, Dok? Karena ada banyak minum obat tapi masih sering kambuh. Terima kasih, Dokter. Oke. Nah, ini memang pertanyaannya agak sering ya, lumayan sering sebenarnya. Jadi cocoa Flavanol itu sebenarnya justru dia yang sering saya temukan justru sebenarnya agak tricky untuk pasien-pasien yang mengalami yang punya asam lambung ya, yang punya MAH gitu. Yang punya MAH, yang punya GERD itu justru agak lebih menantang untuk mengkonsumsi cocoa Flavanol karena justru lumayan malah ada beberapa yang malah jadi kambuh seperti itu. Karena memang cocoa Flavanol itu dia memang ekstrak pure biji kokoanya. Jadi semua kompartemen di dalam biji kokoa itu dibawa ke dalam cocoa Flavanol. Jadi tidak semata-mata Flavanolnya saja. Sehingga asamnya pun itu kadar asamnya juga terbawa juga ke dalam cocoa Flavanol. Jadi bagi beberapa yang memang punya masalah lambung atau asam lambung itu malah bisa men-trigger. Jadi biasanya itu kalau untuk kasus yang punya MAH itu kita anjurkan itu untuk mengkonsumsinya itu justru setelah makan gitu ya. Jadi makan dulu, habis itu baru konsumsi cocoa Flavanolnya. Tapi nantinya itu sendiri juga cocoa Flavanol satu sisi walaupun dia bisa men-trigger asam lambung, tapi dia juga bisa merangsang untuk tadi perbaikan selnya juga. Jadi lama-kelamaan itu malah bisa juga membantu untuk recovery atau mengkontrol dari kadar asam lambungnya sendiri gitu, MAH-nya sendiri. Jadi tapi gimana ya bilangnya ya? Mungkin untuk di awal harus agak sabar dulu gitu. Harus agak sabar dulu karena bisa jadi untuk di awal itu malah jadi agak lebih kambuh gitu untuk asam lambungnya. Tapi kalau kita lebih rutin konsumsinya tadi dengan cara tadi ya, minumnya itu setelah makan, itu malah bisa nantinya akan malah membantu untuk perbaikan pada lambungnya sendiri. Namun tetap kalau saya sih tetap menganjurkan supaya lebih nyaman juga, tetap sebelum makan konsumsi dulu obat MAH. Jadi minum obat MAH dulu, setelah itu baru makan, baru habis itu konsumsi cocoa Flavanolnya. Jadi bisa mendapatkan manfaat positifnya tanpa harus dapetin efek yang nggak enaknya, seperti itu. Nanti kalau untuk dosisnya, boleh mulai dari 1 kali 5 gram dulu aja. Di trial dulu dengan 5 gram sehari. Kalau enak, nyaman gitu kan, baru boleh bertahap ditingkatkan dosisnya ya. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Pak Nasito ya. Boleh saya tambahkan mengenai MAH? Boleh bertanya? Boleh, Pak Edu, silakan. Ini rekan-rekan yang ada di dalam Zoom ini perlu diketahui apa yang diberitahu oleh Bu Dokter. Saya ini salah satunya orang yang punya MAH cukup akut. Saya dulu kalau puasa setiap tahun itu pasti saya ada minum Proma. Ya, Proma. Tapi puasa kali ini karena waktu itu saya puasa tahun ini saya dapat baru 5 hari saya minum Flavanol. Minum Flavanol itu ternyata sampai akhir bulan saya tidak pernah minum Proma. Jadi kok MAH-nya saya malah enak gitu. Jadi sangat terbantu banget ini Flavanol untuk MAH. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih Pak Edu atas sharingnya. Terima kasih Pak Edu atas sharingnya. Mungkin Ibu Else ada yang ingin disampaikan, mungkin ingin sharing, silakan Bu Else. Terima kasih Ibu Dokter. Saya orang baru pertama hari ini baru mau masuk. Tapi setelah mendengar penjelasan dari saudara-saudara saya yang sudah lebih awal dan juga dengan Ibu Tan,
ya Ibu Endatan, saya lalu sudah mendaftar untuk ikut. Nah, untuk lebih jauh saya mau mendengar penjelasan lagi supaya saya lebih paham dari Ibu Dokter, karena selain saya juga punya diabetes, tapi saudara saya juga kena stroke dan ada setelah di scan ternyata dokter mengatakan bahwa menjelaskan bahwa dia juga ada tumor pada otak. Nah, oleh sebab itu saya sangat berkeinginan sekali untuk masuk mengikuti suplemen ini, dan saya percaya bahwa suplemen ini akan bisa membantu kami. Karena itu saya berkeinginan tanya untuk Ibu Dokter, apakah memang dengan stroke dan dinyatakan ada tumor otak, bolehkah bisa disembuhkan dengan kokoa ini? Saya minta penjelasan lebih lanjut dan juga dengan diabetes. Terima kasih, Bu Dokter. Iya, terima kasih Bu Aisyah untuk pertanyaannya ya. Nah, saya sebelum saya menjawab lebih jauh, pertama-tama saya akan mengklarifikasi terlebih dahulu ya. Ini supaya buat teman-teman juga jangan sampai salah persepsi ya. Cocoa flavanol tetap bukanlah obat. Ya, satu hal itu kita sepakati dulu, cocoa flavanol bukanlah obat. Bukan cocoa flavanol yang menyembuhkan, tidak. Yang menyembuhkan nantinya adalah tubuh ibu sendiri. Ya. Tapi cocoa flavanol itu bisa membantu untuk memaksimalkan kerja tubuh ibu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi bukan cocoa flavanol yang menyembuhkan gitu ya. Nah, untuk kasusnya Bu Elsie, memang biang utamanya sebenarnya justru adalah dari diabetesnya. Dari diabetesnya tersebut, akhirnya terjadilah komplikasi pada dinding pembuluh darah, kerusakan pada pembuluh darah, sehingga akhirnya berimpact pada stroke-nya, ya kan? Lalu belum lagi kerusakan tersebut, akibatnya mungkin ibu karena juga ada masalah dari diabetesnya, terus ada stroke juga, otomatis ibu jadi minum banyak obat-obatan juga, gitu kan? Terus dengan yang lain-lain segala macam. Karena kondisi di dalam tubuh sendiri terjadi peradangan dan masalah pada kesehatan, itu akan menghasilkan tadi yang namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini malah semakin merusak lagi sel-sel tubuh ibu, di mana posisinya kebetulan di sini adalah di otak. Sehingga itulah tadi, sel-sel otak ibu karena dirusak oleh radikal bebas, dia mulai berubah. Harusnya jadi sel otak yang sehat, berubah jadi sel otak yang tidak sehat. Alias itulah tadi berkembang akhirnya menjadi tumor. Gitu ya. Akhirnya mulai berkembang menjadi tumor otak. Nah, jadi memang disitulah prosesnya. Di sini peran cocoa flavanol memang lumayan banyak. Kebetulan ya, di sini lumayan banyak bisa dibantu. Kenapa? Pertama, cocoa flavanol dia punya manfaat sebagai antioksidan, di mana dia bermanfaat sekali untuk radikal bebas tadi, menangkal radikal bebas. Di mana radikal bebas kita tahu inilah biangnya kan yang merusak, yang sampai nanti itulah yang membuat ibu kasih makan untuk si tumor otaknya supaya berkembang. Nah, itulah yang ditekan atau dinetralisir, akan dibantu dinetralisir oleh cocoa flavanol supaya nanti tumor otak ibu jadi tidak semakin berkembang. Selain itu juga dia punya manfaat untuk nanti dia melebarkan pembuluh darah ibu dengan tadi stimulasi yang namanya produksi nitric oxide. Nah, itu nitric oxide lah akan membuat pembuluh darah ibu jadi lebih lebar. Kalau pembuluh darah ibu lebih lebar, itu darah bisa lewatnya lebih lancar. Aliran darah lebih lancar, termasuk yang ke otak. Sehingga nutrisi-nutrisi, makanan, vitamin, obat-obatan yang ibu minum, itu semua bisa nyampe ke otak. Untuk tadi memperbaiki, untuk yang tadi kerusakan sel-sel otak yang akibat stroke, termasuk juga untuk si tumor otaknya sendiri, gitu ya. Jadi lebih lancar. Sekaligus juga nanti akan membantu juga untuk semakin, kalau pembuluh darah itu sudah lebih sehat, dia jadi lebih sensitif juga terhadap insulin. Sehingga nanti itulah nanti akan membantu juga untuk menurunkan atau mengontrol diabetes Ibu Elsie. Jadi memang untuk ke kasus ibu ini lumayan banyak yang bisa dikerjakan oleh cocoa flavanol. Tapi tetap ibu di sini akan kembali lagi juga kepada dosis yang Ibu Elsie konsumsi. Logikanya sih karena ini kebetulan masalahnya ada banyak,
logikanya seharusnya dosisnya kalau bisa agak lebih besar, ya. Mulai dari 3 kali 5 gram, jadi 15 gram sehari. Nah, ini kalau perlu malah bisa ditingkatkan lagi 3 kali 10 atau 3 kali 15. Tapi ini tetap saya anjurkan, itu sesuaikan dengan kondisi ibu. Respon tubuh ibu. Ibu harus bisa mendengarkan tubuh ibu. Kuat nggak dia? Diajak kerja sama langsung yang berat. Kalau nggak kuat, jangan dipaksa dulu, pelan-pelan aja. Nanti pelan-pelan, nanti baru makin lama kita kasih bebannya makin tinggi. Tapi kalau ternyata dikasih beban yang cukup tinggi langsung kuat, ya udah hajar aja, nggak apa-apa. Dan itu tetap tidak melepaskan dulu obat-obatan yang ibu konsumsi ya, obat diabetes, obat darah tingginya mungkin kalau ada, sama untuk terapi tumornya itu tetap harus dilakukan. Jadi kalau bekerja sama itu akan bisa lebih berkali lipat efektifnya, gitu ya. Terima kasih. Baik. Sama-sama Bu Elsie. Sama Bu Else ya. Jadi perlu kita kasih penekanan bahwa flavanol ini sebagai membantu percepatan penyembuhan. Mungkin gitu ya, Dok ya. Betul. Ini ada lagi dari Ibu Farah Nur, ya, izin bertanya dokter, saya memberikan flavanol ke rekan yang habis terkena serangan jantung dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Apakah aman dan bagaimana aturan konsumsinya, Dok? Terima kasih, semoga dijawab. Ya, justru untuk kasus ini sangat rekomen sekali ya untuk diberikan flavanol karena ibaratnya di sini justru dia sangat perlu sekali pembuluh darah yang lebih terbuka untuk mengalirkan kembali darah dan nutrisi ke area jantung yang tadi sempat mati, mengalami tidak mendapatkan pasokan darah akibat tadi yang bisa mengakibatkan jadi serangan jantung ini. Justru sangat recommended banget untuk dikonsumsi untuk flavanol seperti ini. Tapi memang kembali lagi ya, itu tetap harus kita sesuaikan juga dengan tubuh pasien sendiri. Idealnya memang seharusnya kita berikan. Justru dia sangat memerlukan sekali kalau dia sedang kondisi serangan jantung seperti ini. Tapi kan tetap juga namanya lagi serangan jantung, badannya juga lagi kesakitan. Bisa jadi pada saat kita berikan flavanol, namanya juga lagi capek, diforsir kerja, itu bisa makin nggak enak badannya, nggak nyaman pasiennya. Itu juga jangan dipaksa, ya, jangan dipaksa langsung diberikan dosis tinggi juga. Perlahan aja. Gitu ya, pelan-pelan diberikan sampai nanti dia akhirnya bisa lebih kuat. Nah, baru nanti kita bisa memberikan dosis yang lebih tinggi. Nah, idealnya untuk kasus ini sama ya. Kalau bisa sih mulai dari 3 kali 5 gram. Tapi kalau kita berikan 3 kali 5 gram dia nggak kuat, jangan dipaksain ya, langsung kasih 3 kali 5 gram ya. Mulai dari kecil dulu aja, 1 kali 5 boleh. Ya, pelan-pelan aja, bertahap, dan tetap dikombinasi dengan obat-obatan yang dari rumah sakit. Gitu ya. Baik, ini ada satu lagi dari Ibu Endatan. Malam Bu Enda. Udah. Bu Lisa, udah yang tadi. Udah dijawab. Kasusnya Bu Elsie. Ini kasusnya Bu Elsie. Sorry. Oke, thank you. Terima kasih Bu Enda. Sama-sama. Terus dari Pak Yosef ya sekarang ya. Oke, malam Bu Dokter. Saya Pak Yosef dari Manokwari. Saya mau tanya apakah orang yang sakit mah, yang sudah parah apa bisa minum flavanol? Nah, ini juga sudah dijawab mungkin ya, Dok, tadi ya. Iya, udah dijawab tadi. Lalu boleh, cuman atur cara minumnya aja ya. Iya, diatur minumnya ya, Dok ya. Jadi kalau masalah mah itu boleh Bapak Ibu makan dulu ya sebelum konsumsi flavanol. Baik, ini dari Pak Ronald F. Laban. Dokter mau tanya, apakah produk flavanol bisa mengatasi alergi, terutama rinitis alergi ya? Rinitis ya? Okay. Rinitis alergi, ya. Ya, nah di sini sebenarnya akan kembali lagi sih alerginya apa. Pada dasarnya sih kalau alergi itu dia akan tergantung kepada sering tidaknya kita terpapar terhadap alergennya, penyebab alerginya sendiri. Kalau kita tidak tidak terpapar dengan penyebab alerginya ya pasti ya kita tidak akan kumat alerginya. Cuman tapi yang agak unik adalah justru kasus rinitis alergi ini. Karena rinitis alergi ini justru kan biasanya dia alergi pada udara pagi.
which is itu kita tidak bisa menghindari udara pagi ya. Kita kan bangun ya pasti pagi ya. Ibarat kata setiap pagi tuh akan kumat gitu untuk rinitis alerginya. Biasanya ini sama juga udara pagi, udara dingin itu agak mirip-mirip ya itu dengan rinitis alergi. Tapi biasanya paling sering lebih kepada udara pagi. Nah di sini sebenarnya nanti akan korelasinya kepada imunitas. Gitu. Dia terjadi alergi karena imunnya dia itu terlalu sensitif sehingga terjadilah reaksi alergi. Nah, di sini cocoa flavanol karena dia punya manfaat antioksidan itu juga sama ya, bisa membantu untuk menekan agresivitas atau terlalu sensitifnya dari si sistem imun kita supaya tidak terlalu sensitif, jadi tidak terlalu gampang untuk tertrigger oleh pemicu apapun, termasuk di sini adalah kasusnya pada rinitis alergi. Dan selain itu pun pada cocoa flavanol itu kan tadi dia ada manfaat antiinflamasinya juga ya, di mana antiinflamasinya itu bisa meredam atau mengurangi peradangan-peradangan yang akibat dari reaksi alergi, termasuk pada untuk rinitis alergi itu dia bisa membantu untuk mengurangi peradangan di area sinusnya sini, ya di area hidung, ya polipnya itu bisa lebih mengempes, jadi supaya alerginya itu tidak terlalu mengganggu. Kalau seandainya sudah terlanjur tertrigger seperti itu. Sambil nanti secara bertahap dia akan mulai memperbaiki si sistem imun kita. Sistem imun kita dimulai ditekan supaya tidak terlalu sensitif sehingga tidak lebih gampang untuk tertrigger alerginya seperti itu. Baik. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Ronald ya. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Atau mau sharing lagi? Ada yang mau sharing lagi, boleh silakan. Terima kasih Bu Dokter atas jawabannya. Selamat malam Bu Lisa. Selamat malam Pak Yomil. Kalau sharing atas nama orang lain boleh nggak? Atas nama orang lain boleh Pak. Boleh dong Pak. Masa nggak boleh? Nggak boleh. Panik nggak? Ini bahagia sekali karena dapat tiga sharingan yang bagus dari beberapa downline saya dan satu teman. Jadi ada 2 downline saya yang konsumsi flavanol. Ini ibu-ibu ya, dua-duanya ini ibu-ibu konsumsi kurang lebih 2 bulan, yang satu 2 bulan itu turun 9 kg. Tadi ada pertanyaan dari Pak Eman di Kupang tuh udah paling atas belum dijawab. Jadi ada satu dengan saya ibu-ibu yang konsumsi 2 bulan turun 9 kg, terus ada lagi satu ibu-ibu yang konsumsi kurang lebih 3 bulan turun 16 kg. Mereka berdua happy sekali gitu karena bertahun-tahun mereka sudah mencoba untuk menurunkan berat badan tidak berhasil. Tapi dengan minum flavanol mereka berhasil. Ini dua kesaksian yang tadi siang saya dapat. Lalu tadi menjelang maghrib saya sempat telepon-teleponan sama teman lama. Ya, jadi saya ini sudah lama tidak bertemu dengan teman ini. Suatu saat saya bertamu ke rumahnya di Tangerang. Itu tuh bertamu dan karena saya tahu dia punya penyakit diabetes dan penyakit baru saja sembuh dari TBC, saya datang menjenguk beliau, terus saya kasih dia 3 box flavanol gitu. Saya kasih aja gitu. Saya bilang ini minum ya gitu. Ternyata tadi dia telepon saya terus dia bilang saya kena COVID. Terus saya kena COVID dan alhamdulillah sekeluarga istri dan anak kena COVID. Tapi alhamdulillah karena dia rutin minum flavanol, COVID dia cuma kena 3 hari. Setelah dites lagi 3 hari kemudian dia negatif. Dan dia mau lagi. Akhirnya dia mau pesan. Dia bilang yang berikutnya saya beli aja. Ini kebetulan sudah mau habis flavanolnya gitu. Mungkin gitu aja Bu Lisa, Bu Dr. Winda, kesaksian dari saya hari ini yang saya dapat dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Thank you Pak Yomil, keren banget sharingnya. Luar biasa sharingnya. Masih ada lagi ya Dok dari Pak Bobi Hartanto. Malam Bu Dokter, mau tanya dong? Nggak ada dong ya. Mau tanya ada dari
saya dari hasil cek dokter, paru-parunya yang berfungsi hanya satu. Apakah diperbolehkan mengkonsumsi flavanol ini? Jika diperbolehkan, berapa dosisnya, Dok? Oke. Nah, justru seperti ini tetap boleh ya, nggak ada masalah untuk mengkonsumsi kokoflavanol. Justru mengkonsumsi kokoflavanol bisa semakin bisa membantu untuk menjaga paru-parunya yang masih berfungsi. Gitu. Satu paru-parunya masih berfungsi. Justru itu kan karena udah ibaratnya katanya berfungsinya hanya satu, itu berarti harus kita ekstra jaga dong, gitu ya. Dan menjaganya itu bisa salah satunya juga kita dengan mengkonsumsi kokoflavanol. Karena tadi manfaat kokoflavanol itu dia punya manfaat antioksidannya. Antioksidannya inilah nanti yang akan membantu banget untuk menjaga paru-parunya supaya meminimalisir kerusakan-kerusakan akibat dari radikal bebas. Dimana ibaratnya kalau kondisi seperti ini, itu resiko radikal bebasnya juga tinggi. Gitu ya, sehingga bisa membantu menjaga dan mengoptimalkan si paru-paru yang masih bisa berfungsi tersebut. Nah, kalau kayak gini dosisnya sih kalau bisa juga sama ya. Idealnya sih agak lebih tinggi, 2 kali 5 gram boleh, mulai dari 2 kali 5 gram nanti dinaikkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Boleh, tapi tetap ya balik lagi trial dulu tergantung kondisi tubuh masing-masing, ya. Baik, Pak Bobi. Terima kasih Bu Dokter. Bu Lisa, ini ada pertanyaan yang masih tertinggal dari Bapak Eman di Kupang ya, yang obesitas. Di mana tuh, Mbak Sinta? Mungkin saya bantu baca ya. Oke, baik, silakan Mbak Sinta. Makasih Mbak Sinta. Ya, sama-sama Bu Lisa. Malam dokter, untuk obesitas, bagaimana minum berapa kali sehari supaya berat badan bisa mencapai ideal? Terima kasih dari Pak Eman di Kupang. Maaf Pak Eman ya, kelewat ya Pak Eman, maaf. Iya. Nah, untuk Pak Eman, sebenarnya kalau untuk berapa kali seharinya itu bisa berbeda-beda setiap orang. Kembali lagi tadi ya, memang harus di trial sendiri. Paling efektif itu untuk tubuhnya berapa. Beda-beda. Sejauh pengalaman kita rata-rata ada yang 1 kali 5 gram itu sudah berefek untuk penurunan berat badan. Ada yang konsumsinya bisa sampai 3 kali 15 gram. Itu baru ibaratnya turunnya lumayan drastis. Ada juga yang 2 kali 5 gram. Demikian juga seperti tadi yang Pak Yomil sharing juga, itu bisa jadi juga beda lagi dosis konsumennya dalam mengkonsumsi gitu ya. Jadi memang ini akan kembali lagi Pak Eman harus trial sendiri. Untuk Pak Eman itu tubuhnya itu bisa efektifnya itu berapa dosisnya supaya bisa berat badannya itu efektif dalam penurunannya. Nah, biasanya sih kita boleh trial mulai dari 2 kali 5 gram. Nah, nanti ini boleh Pak Eman mau tingkatkan, boleh. Atau tetap di stay 2 kali 5 gram, terserah, tergantung kecepatan yang Pak Eman harapkan. Tapi tetap sih, kalau saya secara pribadi menganjurkan, kalau bagi ini juga berlaku buat teman-teman yang lain juga ya, yang punya target untuk menurunkan berat badan, itu sebaiknya memang jangan terlalu drastis banget, jangan terlalu cepat banget turunnya. Pertama, takutnya teman-teman itu kaget badannya, yang tiba-tiba ibaratnya bebannya berat, tiba-tiba langsung turun drastis, takutnya badannya langsung malah jadi terlalu lemas, oyong. Dan itu juga sebenarnya kurang baik juga. Dan yang kita antisipasi juga adalah ada namanya efek yoyo. Turunnya cepat, tapi nanti bisa beresiko untuk naik lagi. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja turunnya, tapi pasti gitu ya. Jadi ibaratnya nggak harus terlalu cepat-cepat, bertahap aja turunnya, tapi tetap terjadi penurunan berat badan. Idealnya sebenarnya, idealnya untuk kalau kita mau menurunkan berat badan itu paling ideal itu menurunkan 3-5% per bulan. Idealnya begitu. Kalau biasanya memang kadang-kadang banyak yang nggak sabar, pengennya makin cepat, makin bagus, tapi hati-hati ya. Saya wanti-wantinya lebih ke hati-hati aja, takutnya badan kita sendiri yang nggak sanggup terlalu cepat. Itu dia ya, nggak sanggup langsung secepat itu menyesuaikan diri dengan berat badan yang langsung dari drastis terlalu cepat turun. Dan satu lagi yang diantisipasi adalah efek yoyo. Gitu, takutnya sekarang turun nanti berapa bulan lagi naik lagi dan malah bisa resiko lebih tinggi gitu ya, malah jadi lepas kontrol. Jadi lebih di situ aja diatur ya. Baik, terima kasih Bu Dokter.
Terima kasih. Sama-sama Pak Semoga Eman. terjawab Pak Eman ya. Ya, terima kasih Ibu. Baik, ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat atau Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksiannya masih kita kasih waktu ya Dok? Iya, Boleh, malam Bu Lisa. Dokter Linda. Iya. Ada Pak Oteh, malam. Malam Dok. Selamat malam. Ini dari Samarinda Dok. Masya Allah. Sebentar lagi saya mau ke sana ya. Wah. Iya. Silakan Pak Oteh. Ini saya punya suami dari member saya. Kemarin itu kena COVID, terus sudah dirawat 2 minggu lebih ya di ruang ICU. Ketika ketemu dengan saya, member tersebut, suaminya itu sudah didiagnosa lebih dari separuh, paru-parunya itu sudah putih, Dok. Gitu. Lebih dari 60%. Dan dari pihak rumah sakit ya suruh banyak doa saja. Gitu. Bahkan dibilang ya sebuah keajaiban lah bisa sembuh gitu. Alhamdulillah saya kasih flavanol. Ini minta dulu keterangan dari dokternya, kan langsung kita tidak bisa memberikan langsung. Jadi dia udah dipasangkan semi ventilator, Dok. Oke. Jadi udah dipasang semi ventilator, akhirnya kan flavanolnya dicairkan, dimasukkan lewat ventilatornya, lewat selang itu. Ya 3 hari dia bisa langsung lepas ventilator. Kemudian 5 hari, sekitar 1 minggu lah dia udah bisa pulang ke rumah. Dan sekarang udah di rumah. Usia beliau sekitar 53 tahun. Jadi, ya, jadi kita ya cukup sangat meyakini lah kan gitulah. Ini apalagi ini kan sekeliling saya juga banyak yang ini kita kena ya kita minum aja flavanol yang banyak. Betul Pak. Itu dia. Jadi nah ini sebuah berita yang sangat menggembirakan. Semoga banyak membantu. Amin. Amin. Kami sudah nggak sabar nih Dok untuk ketemu dengan dokter. Siap. Kangen rupanya Dok. Terima kasih semua. Ya, selamat malam. Sampai jumpa sama Rinda Pak. Sehat selalu Pak Oteh. Ya, Iya, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan juga Dok di kolom chat maupun yang di. Bisa. Iya. Boleh nanya satu. Iya, silakan Pak. Bu dokter Winda, ini saya nanya diulang aja ya Bu. Pengen memperdalam aja. Kalau untuk autis bagaimana ya Bu? Oh oke. Kalau autis itu kan sebenarnya dia ada defek pada sel otaknya. Nah di sini memang kalau untuk flavanol itu kan sebenarnya kalau untuk defek pada autis itu kan memang sebenarnya sudah terbentuk dari sejak proses kehamilannya ya, kemungkinan besar memang sudah dimulai dari sana. Jadi untuk perbaikan utuh pada autisnya sendiri itu memang kita sih saya sih nggak mau langsung mengklaim bisa ya, tapi saya lebih bisa mengatakan ini dia bisa membantu untuk mengkontrol aja. Jadi mengkontrol untuk reaksi kimia di otaknya supaya bisa meminimalisir atau mengkontrol emosi dan juga perilaku pada anak yang mengalami autis. Seperti itu. Jadi lebih ke kontrol dari fungsi si sel-sel otaknya itu karena tadi punya sifat antioksidan. Ya, flavanol itu bisa punya sifat antioksidan sehingga bisa mengkontrol aktivitas selnya supaya tidak terlalu agresif sehingga bisa mengontrol emosi dan juga perilaku dari si anak autis, dan juga bisa juga membantu juga untuk mengkontrol sel-sel lain karena biasanya anak yang dengan autis dia juga punya defek pada organ-organ, punya kemungkinan defek pada organ-organ lainnya, punya resiko ya defek pada organ-organ lain. Nah itu juga bisa dibantu juga untuk meminimalisir defek tersebut. Jadi lebih ke sana sih. Tapi bukan berarti menyembuhkan gitu ya, menyembuhkan dari autisnya sih.
Saya nggak bisa langsung mengklaim demikian karena memang sejauh ini kita belum ada penelitian jurnalnya yang untuk ini. Cuma memang bisa lebih ke mengkontrol dari responnya seperti itu. Sehingga si anak autis ini pun bisa lebih keep up untuk pertumbuhan, pembelajarannya, tumbuh kembangnya seperti anak normal lainnya seperti itu. Terima kasih, Dr. Winda. Sama-sama Pak Yomil. Terima kasih Pak Yomil. Baik, Bapak Ibu, nampaknya sudah semua terjawab oleh Dr. Winda. Ini acara kita sudah di penghujung acara, namun sebelumnya kita akan tampilkan informasi dan promo-promo mungkin. Silakan Mbak Sinta. Ada promo apa, Bu? Ya, sebentar ya. Saya akan share untuk promo dan juga acara yang akan diadakan oleh FHI dalam waktu dekat ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita infokan untuk FHI Medical Consultant. Ini Bapak Ibu juga masih bisa konsultasi dengan Dr. Winda ya. Melalui chat di WhatsApp, itu nomornya sudah tertera di 0878 7688 4548. Itu bisa konsultasi di jam 10 sampai jam 5 sore di weekday ya, di Senin sampai Jumat. Selanjutnya ada acara Rise Up Camp. Training 2 hari 1 malam ini akan dilaksanakan 7 dan 18 September 2021 di Via Renata Puncak Jawa Barat untuk member FHI yang kualifikasi akumulasi kaki kecilnya 2.000 CV dan biaya investasinya ini sebesar Rp450.000. Selanjutnya, nah ini nih yang sangat spesial di hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 ada acara Grand BOP dan Party di Samarinda. Nah ini luar biasa, nanti bagi yang ada di Samarinda di sekitarnya yang ingin bertemu dengan Dr. Winda secara langsung dan juga Bapak Yomil Putra bisa langsung datang di Grand Kartika Hotel di Samarinda. Ini ada tiketnya seharga Rp50.000. Info pendaftarannya atau acaranya bisa menghubungi Ibu Evelyn. Dan nanti juga akan ada lucky draw, ada handphone Samsung, produk Favanol, dan merchandise eksklusif dari FHI. Lalu selanjutnya ada acara bisnis review hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 ini di Hotel Furaya Pekanbaru. Pembicaranya ada Ibu Dea dan juga MC-nya ada Bapak Yayan. Silakan bagi Bapak Ibu yang ada di sekitar Pekanbaru dapat langsung datang ke acara tersebut ya. Ini itu saja info dari saya kembalikan lagi ke Bu Lisa. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih Mbak Sinta atas informasinya. Baik Bapak dan Ibu semua, kita sudah ada di penghujung acara. Tetap stay at home, jaga kesehatan, selalu kita ikuti protokol kesehatan ya, menjaga jarak, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, dan kita doakan sama-sama agar wabah semua di dunia ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka lagi, ketemu lagi, dan jangan lupa Bapak Ibu kita hadir kembali di Zoom di hari Selasa ya, mungkin di hari Selasa jam 2 dan jangan lupa juga di hari Kamis malam seperti malam ini Bapak Ibu. Baik, dari saya cukup sekian. Saya Lisa undur diri. Terima kasih semua Bapak Ibu semua. Salam sehat, jangan lupa bahagia ya. Baik, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Lisa. Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Pak Yomil, Pak Ote.